Halo, selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama Katolik kelas 2. Dalam bab 3 masih tentang gereja ya. Kita masuk pada bagian C, yaitu beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Baik, ini materi kita hari ini, dan juga Pak Guru harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Pak Guru harap kalian juga dalam posisi siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah kami agar selalu taat pada perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu tentang kisah anak petani ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita mendengarkan cerita dulu tentang kisah anak-anak petani ya. Baik. Nah, ada seorang petani yang mendapat karunia dari Tuhan. Dia pemilik kebun anggur yang luas. Petani itu tidak mempunyai masalah kecuali ketiga anaknya yang tidak suka bekerja. Petani itu sudah tua. Ia tahu bahwa dirinya akan meninggal. Pada suatu hari, petani itu memanggil anak-anaknya. Dia memberi pesan kepada anak-anaknya, "Sesudah Bapa meninggal, segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun, itu juga milik kalian." Tidak lama kemudian, petani itu pun meninggal. Setelah waktu berkebun selesai, anak-anak petani itu memikirkan bagaimana menemukan harta karun di dalam kebun itu. Mereka sepakat jika menemukan akan membaginya dengan adil di antara mereka. Mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak atau batu permata. Mereka mencangkul tanah di sekitar pohon anggur untuk menemukan harta karun. Tetapi hampir seluruh kebun dicangkul, mereka tidak menemukan harta itu. Mereka berpikir pasti ayah keliru memberi pesan. Namun, beberapa minggu kemudian, pohon-pohon anggur itu berbuah lebat. Makin lama buah itu makin besar dan banyak. Melihat semua itu, akhirnya mereka menyadari bahwa panen yang baik itu berkat kerja keras mereka mencari harta karun. Jadi, panenan yang banyak itulah harta karun yang mereka cari. Baik anak-anakku sekalian, sekian cerita tentang kisah anak-anak petani ya. Oke, untuk lebih mendalami tentang kisah anak petani ini, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, firman Tuhan hari ini kita akan mendengar dari kisah Abraham, yaitu di kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mendengar firman Tuhan tentang kisah Abraham, mari sekarang kita siapkan buku kita menulis sedikit tentang kisah Abraham ya, dalam rangkuman materi tentang kisah Abraham dan juga tentang kisah anak-anak petani yang tadi ya. Baik, Pak Guru harapkan kalian sudah memiliki buku agama di samping atau di depan kalian masing-masing. Mari kita sekarang masuk pada rangkuman materi berkaitan dengan kisah Abraham. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Manusia yang melaksanakan perintah Allah
akan diselamatkan. Tuhan menghendaki kita meneladani Abraham dalam melaksanakan kehendak Allah. Kita melaksanakan kehendak Allah dengan menaati nasihat dan perintah orang tua. Baik anak-anakku, ini adalah rangkuman materi kita ya tentang kisah Abraham hari ini dan juga kisah tentang anak-anak seorang petani ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ambil sikap yang manis, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan Ishak. Bantulah kami agar mampu meneladani Bapa Abraham yang taat pada kehendak. Bantulah kami supaya selalu taat pada orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatannya di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak bepergian kemana-mana untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Akhir kata dari Pak Guru, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Salam sehat. Salam.